balik lagi. Balik lagi dengan Adi di sini. Hari ini kita mau live Instagram sama Anam. Oke. Jadi kita nunggu dulu Anam untuk online gabung sama kita. Maaf Anam. Halo. Maaf, bisa dengar Anam? Bisa. Sangat jelas. Oke. Agak sinyalnya, maaf agak sinyalnya agak-agak nih kalau di jam segini. Gimana Iya, kabar benar Anam? sekali. Alhamdulillah sehat coach. Sehat. Jadi sebelum kita mulai saya kenalkan dulu, saya Adi dan saya lagi live Instagram sama Anam. Oh, ada Kak Dina Khairul. Halo, selamat sore Kak Dina, sehat selalu ya. Jadi Anam ini domisilinya di Mataram ya namanya? Ya. Anam Mataram. domisilinya di Mataram. Saya kenal Anam udah 2 tahunan kali Anam ya? 2 tahun, 3 tahun? Ya sekitar itulah. Jadi Anam ini adalah salah satu alumni S2 di Fisiologi Olahraga namanya. Siap, benar bang. Siap. Terus Anam alumninya, terus dia juga sarjana olahraga ya? Kalau nggak salah ya? Iya benar. Nah, Anam sarjana pendidikan olahraga. olahraga. Terus dia juga sekarang dosen ya? Dosen dan salah satu pendiri dari CEO bahasanya, personal trainer Lombok. Benar bang. Jadi Anam ini sedang memulai karirnya sebagai personal trainer beberapa tahun terakhir lah ya. Siap. Jadi hari ini kenapa saya ajak Anam untuk ngobrol, karena sebenarnya kegalauan saya sendiri kan punya ikatan khusus dengan Lombok dan Mataram gitu. Istri saya dari Lombok dan saya juga sering banget sama ke Mataram, dan saya juga masih punya utang sama Anam untuk ketemu Anam di Mataram. Mudah-mudahan pertengahan tahun kedua ini kita udah bisa jalan-jalan lagi lah ya. Siap. Benar sekali. Dia tidak tertunda ngopi kita. Halo Diana. Oke. Jadi gini lah, hari ini kita mau ngobrol tentang industri kebugaran gitu dan olahraga. Nah, Anam ini kan di Mataram lagi ngembangin apa sih namanya Nam? Kalau nggak salah NTSC apa sih? Iya, NTB Sport Center. Nah, itu bisa dikasih tahu nggak Nam? Apa sih itu Nam sebenarnya Nam? Sebenarnya wadah ya, sebenarnya wadah untuk kita melakukan seperti kegiatan pengabdian, terus kegiatan pengembangan, riset. Masih banyak lagi sih kegiatan-kegiatan itu yang bisa membantu rekan-rekan yang belum mempunyai wadah sebenarnya. Jadi kita wadah, sebutannya wadah lah, karena siapapun mereka, dari mana kalangan apapun, kalau mereka care tentang dunia olahraga, ya kami welcome sekali. Itu, ayo mari bareng-bareng bersama-sama untuk kita tumbuhkan minat dan pengembangan olahraga ini untuk menumbuhkan masyarakat yang sehat sebenarnya. Di daerah mana, dia mencakupnya daerah mana aja Nam? Maksudnya apakah NTB aja atau juga kadang-kadang teman-teman di Indonesia Timur yang kayak macam di NTT kah, dan juga beberapa daerah di timur lainnya kan agak jauh kalau mau ke ibu kota atau ke Jawa gitu. Kadang-kadang butuh pusat-pusat seperti yang Anam bilang tadi. Apakah sekarang ini konsepnya masih di Mataram aja atau gimana Nam? Ya, sekarang kita 2 tahun ini masih fokus di Mataram, lagi berbenah istilahnya, baru pengembangan di kabupaten-kabupaten kota. Nah, kalau sih di 2 tahun ini, sekarang kita lagi ada program yaitu tentang menyapa Nusantara melalui olahraga tradisional, sehingga olahraga tradisional ini tidak terlupakan. Jika kedepannya itu kita aspek atau monitoring kedepannya sejauh mana kita melangkah seperti itu, Coach. Berarti olahraga tradisional itu salah satu fokus tradisional. Keren banget tuh. Kita fokus. Benar sekali, Coach. Kita fokus pengembangan olahraga tradisional dan penelitian. Oh, penelitian juga ya. Jadi scientific dan penerapan secara, maksudnya di belakang meja dan di depan meja semua diaplikasikan lah ya. Benar sekali, Coach. Itu yang sedang Anam kerjakan sekarang ya, gitu kurang lebih ya. Ya,
Ya, Anam, bersama tim juga sih. oh iya benar-benar. Saya juga ngikut sih. Saya ngikutin hampir semua teman-teman di baik itu alumni fisiologi olahraga ataupun yang masih kuliah di fisiologi olahraga. Saya ngikutin walaupun nggak langsung kontak, tapi saya pasti tahu apa yang mereka kerjakan, cari tahu dan senang sekali. Sekarang mereka udah, terutama teman-teman di Go Workout. Sekarang Anam kan juga dulu gabung di Go Workout. Mungkin kalau teman-teman Go Workout nonton sekarang luar biasa banget. Mungkin nanti saya bakal kontak Adit untuk ngobrol juga nanti. Ah iya, siap. Terus ini Nam, sebenarnya kan karena kenapa kontak Anam juga karena Lomboknya tadi kan. Jadi Anam ini tinggal di Lombok dan ya seperti kita tahu, kita sekarang kondisinya lagi nggak bagus nih, lagi pandemi kan. Dan Lombok itu salah satu daerah yang bisa dibilang berturut-turut kena bencana nih. Iya benar sekali. Kita breakdown dulu lah. Pertama, mungkin nggak bencana secara langsung ya. Kayak anggap aja kayak waktu itu Bali kena Gunung Agung. Terus Lombok kena dampaknya juga kan. Itu 2017. Terus benar. 2018 kita di Lombok kena gempa bumi. Benar, gempa bumi. Terus setelah itu 2019 bangkit, lagi bangkitnya, lagi bagus-bagusnya Lombok berkembang 2019. 2020 corona lagi nih. Corona lagi, benar. Itulah yang sebenarnya bikin saya cukup sedih, nggak cuma di Mataram sih, Bali dan Lombok kan kita tetanggaan, maksudnya hampir serumpun lah kita bilang masyarakatnya, dan benar-benar masa-masa kita 3 tahun terakhir ini emang benar-benar lagi sulit-sulitnya, lagi berkembang kayak gitu kan. Nah, saya balik lagi ke Anam nih. Gimana Anam kondisi, anggaplah tahun kemarin nih 2019 kan berkembang sangat baik, bagus nih industrinya. Dan bahkan di Indonesia pun katanya 2019 itu adalah tahun terbaik industri olahraga, sedang naik-naiknya tuh. Orang pada latihan Muay Thai, orang lagi pada latihan segala macam lah, bootcamp dan segala macam lah. 2019 itu lagi naik-naiknya. Dan prediksinya 2020 lebih bagus lagi sebelum corona. Nah, sekarang ada corona nih. Gimana Nam di Mataram sendiri Nam? Karena kita orang ya Bali masih beruntung lah, maksudnya daerah pariwisata masih dijadiin perhatian gitu. Tapi ya beberapa daerah di Bali mungkin termasuk di NTB, NTT juga orang-orang daerah nggak terlalu se-hype Jakarta atau Jawa atau kota-kota besar lainnya. Gimana sih Nam sebenarnya industri kebugaran di daerah Nam? Kondisinya Nam sebelum corona ya, perkembangannya gimana? Dibandingkan ya. Dibandingkan itu kembali ke ya benar banget. Setahun waktu itu kan saya bolak-balik di Bali ya. Penghidupan di Bali itu sangat pengembangan untuk olahraga itu sangat antusias. Karena apa? Karena bule-bule yang ada tinggal di sana itu benar-benar mempunyai feel ya, liburan bukan kayak kita liburan langsung tidur, leha-leha santai. Mereka exercise. Dia tidak pernah melupakan exercise, sehingga masyarakat di sana terbawa arus untuk melakukan activity. Benar. Ketika itu sangat banget berasanya. Kenapa sih bilang berasa banget? Karena apa? Karena di sini jarang sekali untuk kesadaran kembali ke insan individu untuk melakukan exercise, sehingga kalau kita melihat grafik di sini minat untuk olahraga itu sangat berkurang. Mereka menyadari bahwa di Mataram maupun di sekitar Lombok Tengah, Lombok Timur kayak apa banyak masih, apalagi setelah gempa kemarin. Itu yang membuat kita jadi juga coach. Cuman ada hal-hal yang kita bisa ambil positifnya sehingga pelan-pelan kita sebagai insan olahraga akademisi dan praktisi menyadarkan bahwa bagaimana melakukan olahraga yang baik dan benar, sehingga kita menggandeng semua kalangan dan terbentuklah juga NSC, NTB Sports Center. Di situ kita mulai menggalang teman-teman itu yang likes sama olahraga. Ayo kita sadarkan masyarakat untuk hidup sehat, seperti itu. Suaranya coach.
Oke, udah kedengaran Bang? Siap. Kita lagi sama Anam, lagi bahas tentang industri fitness, bukan fitness saja sih, industri kebugaran di daerah gitu. Jadi dari tadi dari yang disampaikan Anam tadi, dia bilang bahwa kalau di daerah sebenarnya antusiasnya lagi naik ya namanya. Kalau di NTB sendiri memang ada beberapa yang naik, ada beberapa yang menurun. Nah, kalau dibandingkan ke Bali, lebih tinggi Bali. Ya, itu kan Bali udah mulai ngikutin ibu kota sih trennya. Ya, benar. Nah, tapi balik lagi nih, setelah corona kondisinya gimana Nam? Sekarang Nam? Maksudnya kan kalau anak-anak di Bali lagi susah nih Nam, susah dalam artian beberapa gym lagi tutup. Walaupun sekarang udah mulai buka. Terus yang kedua, klien juga berkurang karena orang mulai berpikir untuk agak nggak mau kemana-mana dulu gitu. Jadi kadang-kadang trainernya yang harus datang ke rumah, dan itu juga kan agak menghambat gitu. Kalau di Mataram sendiri atau di daerahnya Anam sendiri gimana Nam? Kondisinya sekarang Nam setelah corona ini? Baik Bang, untuk kondisi pada saat ini di Mataram sendiri untuk tempat-tempat fitness itu semuanya kita mengikuti anjuran dari pemerintah. Kita support sekali anjuran dari pemerintah sehingga tempat-tempat fitness semua ngikut untuk tutup. Nah, tutup ya? Alternatif ya sudah tutup semua Bang. Jadi tutup semua dulu sampai ada perkembangan atau tindak lanjut dari arahan dari gubernur. Nah, pengusaha-pengusaha ini di Mataram tempat gym tutup? Ya, tutup semua Bang. Tidak ada yang buka. Berarti memang benar-benar mohon maaf juga untuk teman-teman di kota-kota besar nih. Ternyata kita orang-orang bukannya bagaimana, orang-orang di daerah itu nurut-nurut ya? Iya, nurut juga Bang, benar. Benar. Kalau kita lihat media Nam ya, kalau kita lihat media nih kan banyak yang mohon maaf juga nih, banyak yang ngelanggar dan segala macam. Dan tapi kalau saya lihat orang-orang di daerah memang salah satunya ya, di Bali sendiri orang cukup patuh. Di Mataram juga tadi kayak Ana bilang aturan benar-benar diikuti kayak gitu. Benar. Itu benar-benar tutup ya? Benar tutup semua. Gimana Nam? Kalau tutup gimana Nam? Untuk saya pribadi karena saya kebanyakan member saya ke arah personal ya. Jadi kami lebih selektif lagi, ya benar lebih selektif lagi dalam menentukan mana klien yang akan kita latih. Yang mungkin yang sering keluar daerah, terus mungkin kita skip dulu untuk demi menjaga saya tidak tahu antara saya yang membawa atau dia yang membawa. Nah, preventif kan jauh lebih baik. Terus yang kedua yang saya terapkan adalah saya harus lebih bersih daripada yang sebelumnya. Dalam artian bahwa selesai ngajar dari posisi tempat dari satu ke satu tempat itu saya harus clean dulu. Clean dalam artian saya harus balik dulu ke kos, mandi, bersih dulu, ganti baju semua atribut yang saya pakai tadi itu, saya change, ganti, baru berangkat lagi. Sehingga jarak antara tempat satu ke tempat yang berikutnya benar-benar kita maksimalkan. Sehingga dia juga sehingga klien kita juga kita memberikan pengertian bahwa begini keadaannya. Gitu. Sehingga mereka juga sangat mengerti aman. Benar sekali. Kalau teman-teman yang lain di Mataram gimana? Nah, maksudnya kan di Mataram kan Anam juga mungkin punya teman yang bergerak di bidang ini juga, entah itu olahraga, entah itu kebugaran kayak gitu. Itu kondisi kalau Anam masih oke lah, beruntung kliennya banyak kan private, tapi yang kayak teman-teman yang ngajar grup kelas dan segala macam itu gimana Nam? Kalau ada informasi nggak gimana sih mereka kalau selama ini corona ini? Bener banget. Kemarin malah 2 hari yang lalu nih kita kontak sama para instruktur fitness. Jadi efeknya itu berefek sekali Bang. Rasanya juga sedih juga Bang, karena ada istri dan anak yang harus dihidupkan kan seperti itu. Mau ke alternatif yang lain skillnya kurang. Nah, jadi mau gimana? Untung ya kalau yang punya tabungan sih masih bisa bersyukur kan. Tapi kalau yang lainnya mau tidak mau kan harus cari alternatif yang lainnya gitu. Sehingga pembahasan kita pada intinya tidak menentu. Tidak ada kesimpulan akhir apa yang kita bisa memberikan solusi terhadap
perkembangan yang sedang berlaku. Mau tidak mau, alokatif komitmen jadinya. Hari ini Pak Jokowi bilang malah kita harus berdamai atau apa gitu dengan corona, terus WHO bilang corona nggak bakal hilang dalam waktu dekat. Itu juga cukup membuat masyarakat bingung sih ya. Benar banget, Bang. Lagi untuk orang-orang yang bergerak di dunia kebugaran, kita kan kontak terus nih. Benar banget. Untuk olahraga sendiri gimana? Maksudnya olahraga prestasi. Anam kan kalau nggak saya salah ingat dulu ada tinju nih. Iya. Dan kayaknya juga aktif di beberapa sekarang ngurus atlet untuk persiapan kompetisi. Itu gimana atlet-atlet? Nah, kompetisi masih ada atau benar-benar dihentikan juga? Instruksi dari Bapak Ketua KONI, Pak Andi Hadianto, itu kita sangat apresiasi bahwa kita menginginkan bahwa safe itu lebih penting. Jadi kesehatan mereka itu jauh lebih penting daripada apa yang akan kita dapatkan seperti itu. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan pelatihan daerah itu selama 2 bulan. Selesai kita melakukan pelatihan daerah hingga akhirnya keluarlah keputusan Bapak Ketua KONI untuk menghentikan dulu sementara. Dan semua kegiatan tapi mereka tetap berlatih dari rumah. Latihan dari rumah, kerja dari rumah. Nah, disitulah bisa kita melihat bahwa kejujuran atlet itu terletak di mana. Sebagai seorang coach, itu susah. Anggap aja atlet kalau awas kerja tetap kadang-kadang jajan gitu lah ya, jajan makan sembarangan, apalagi nggak awasin lah. Itu juga agak susah sih. Mau gimana lagi gitu kan ya? Iya, benar sekali. Kondisi ini ya susah gitu. Itu sih yang saya ingin tanya tentang kondisi corona gitu. Sekarang kita mau bahas topik yang benar-benar inti kenapa saya mau ngomongin Anam hari ini gitu loh. Sebenarnya gini Nam. Itu gini, tadi kan saya udah sempat bilang bahwa fokus apa namanya? Karena motor lewat ya dengar sih. Fokus pengembangan industri kebugaran itu kan orang kiblatnya masih ke kota-kota besar. Bahkan Bali pun kalau dilihat data nasional bukan termasuk daerah dengan kota besar loh. Denpasar tidak termasuk kota besar. Nah, yang termasuk kota besar Jawa, ibu kota di Jawa semua, terus Makassar, kota-kota di Sumatera itu termasuk kota besar dan industri kebugarannya memang sangat bagus. Nah, saya ingin tanya nih kalau Bali oke lah, bagus karena ada banyak wisatawan asing gitu ya. Dan kalau industri kebugaran, apakah menjanjikan nggak, Nam? Kalau mau, ibaratnya kalau saya mau buka bisnis gym gitu di Mataram, itu kira-kira menjanjikan nggak, Nam? Oke. Mana orang-orang menyikapi usaha kebugaran, Nam? Oke, baik. Untuk perkembangan untuk sampai saat ini, kedepannya juga sangat bagus sekali. Perlahan kesadaran masyarakat itu akan mulai timbul karena adanya kita. Kalau kita tidak rangkul, otomatis mereka tidak akan mengikuti. Jadi kita pelan-pelan menyadarkan, santai, halo, salam kenal, terus semuanya kita ajak latihan. Kita habis itu besok gimana latihan kemarin, apakah Anda merasakan lebih baik? Oh sehat, besok dia pasti akan ikut terus, seperti itu. Dan sampai saat ini Coach, kita masih untuk adik-adik yang kita seperti yang Coach bilang waktu itu, saya masih menyelenggarakan sama teman-teman itu untuk ada di remaja yang masih putus sekolah atau bagaimana, itu masih kita bina untuk menjadi atlet tinju. Mudah-mudahan kapan-kapan kalau Coach ke Lombok, saya ingin ajak ke mereka untuk memberikan mereka semangat. Siap, pasti. Mudah-mudahan pertengahan tahun selanjutnya ini kita bisa ke Lombok ya, Nam. Saya udah janji berapa kali mau ketemu Anam, gagal terus. Buru corona. Saya menarik tentang pengembangan atlet sendiri itu berarti gimana sistemnya, Nam? Kan itu Anam bilang anak-anak yang putus, adik-adik kita yang putus sekolah, Anam bina bersama teman-teman untuk menjadi atlet, gitu Nam ya? Iya, benar sekali. Itu gimana Nam pengelolaannya, Nam? Kan itu nggak murah, Nam. Dari mana, Nam? Maksudnya apakah memang ada program dari Pemda langsung atau gimana? Agama
Agak macet Nam, bisa diulangin lagi. Sorry. Halo? Sorry Nam. Nam? Halo, halo. Nam? Ya, halo. Halo? Halo. Agak putus Nam, bisa diulangin lagi Nam. Gimana teman-teman yang putus sekolah itu dananya gimana Nam? Untuk yang mau jadi atlet itu dari manakah sumber pembinaannya Nam? Baik Bang. Ulangin lagi Nam. Putus-putus tadi. Siap. Saya nggak ada. Oh ya, seperti yang saya sebenarnya Coach Adi ini adalah panutan saya sebenarnya. Jadi pendananya itu adalah ketika saya melatih ke tempat-tempat yang lain, biasanya saya sisihkan 10% dari pembiayaan. Terus kita ketemu sama teman-teman yang hobi. Ada namanya Bang Fikri, ada Pak Puji sebagai yang di Kodim, terus teman-teman lain itu benar-benar sukarelawannya tinggi banget, sehingga jiwa respeknya wow. Sehingga saya sangat bangga sekali. Sehingga sebenarnya awalnya sih udah selesai gitu. Kita sebagai mantan atlet udah selesai. Tetapi kita melihat jiwa yang tertanam dari beliau-beliau tersebut, wah. Sehingga itu yang buat kita kembali lagi Bang. Sehingga pendanaan kemarin, yaudah saya duluan. Sampai gayanya yang kita butuhkan segini untuk beli sarung tinju. Sedangkan sarung tinju kemarin tuh Bang, rusak semua. Jadi udah namanya Bang Fikri langsung dari saya saja segini gampang, udah nanti yang penting adik-adik itu berlatih. Terus ada Bang Puji kebetulan di satuan Kodim, jadi beliau langsung responnya beliau langsung udah pakai ini dulu, duit saya dulu. Sehingga uang itu ngalir gitu Bang. Seperti itu. Kalau saya simpulkan, pembinaan anak-anak yang putus sekolah itu justru datangnya dari kantong pribadi gitu namanya, maksudnya bukan dari bantuan ya pemerintah gitu, bukan namanya. Jadi besar. Memang ada bantuan, ya ada bantuan pemerintah sangat respon juga, baik dari pembentukan ring apa semuanya. Tapi kan kalau untuk keseharian, untuk peralatan kan nggak mungkin akan kita di spot sama pemerintah sendiri. Dan bagaimana kita juga sebagai atlet ini belum berprestasi, jadi kalau kita pun meminta anggaran, kita juga harus tahu diri sendiri bahwa apa yang kita berikan. Jadi ketika apa yang Anda bisa berikan kepada saya, maka kita berani gitu. Nanti kita tunjukkan kalau mereka adik-adik ini bisa memperoleh medali emas, nah baru kita bisa bersuara. Kami butuh fasilitas untuk latihan, sehingga ketika berbicara untuk fasilitas, pasti mereka akan mendengarkan karena ada prestasi yang kita bisa memberikan atau kebanggaan untuk daerah kita sendiri seperti itu. Jadi kalau sekarang ya udah teman-teman yang ingin memberikan pendanaan, oke, kita akan tetap terima. Itu dia. Keren. Satu lagi Nam, itu khusus untuk pembinaan olahraganya aja atau juga mereka yang misalnya dia putus sekolah lanjut sekolah lagi atau gimana Nam? Atau khusus untuk pelatihan aja? Oke. Kalau yang untuk berprestasi, kebetulan Kodim juga mempunyai program sehingga besok yang mau untuk yang berminat untuk menjadi seorang tentara, nanti dia akan difasilitasi. Nah, kalau untuk yang minat untuk kuliah, kebetulan kami di Prodi Pendidikan Olahraga di Universitas Nahdlatul Ulama, kami memberikan peluang dan kami akan mencarikan beasiswa ketika dia benar-benar minat atau mau untuk melanjutkan kuliah. Seperti itu. Ya, bagi adik-adik yang lulusan SMA. Dan kebetulan Coach, kami juga butuh masukan nanti kalau Coach ke Bali, kami rencana mau bentuk sekolah SMA keolahragaan, seperti itu. Oh, di Mataram ya? Ada kantin SMA lah. SMA keolahragaan. Sedang kita mencoba untuk merilis dan khusus SMA keolahragaan. Siap. Wah. Ini itu di bawah Intuitive Sport Center, Coach. Oke. Oh, ada Afki bergabung. Terima kasih teman-teman Afki sudah mau bergabung sama kita. Siap. Oke, jadi anak-anak yang putus sekolah ini terus dibina untuk menjadi atlet dan dikembangkan bakatnya, tidak hanya mengandalkan bantuan pemerintah, tapi juga swadaya dari orang-orang yang mau membantu gitu ya. Siap. Benar sekali, Coach. Ini sampai sejauh ini sudah berapa orang Nam yang udah, maksudnya berapa anak yang udah dibantu oleh program yang
Anam dan teman-teman Galang kan ini udah berapa banyak sekarang ini? Oke, karena kita di sana ada 12 kecamatan, Coach. Jadi kemarin itu diseleksi diambil sama Babinsa, dicari sama Babinsa mereka masing-masing, sehingga dikumpulkan di Kodim, sehingga kemarin itu yang terdaftar itu sampai 100-an anak. Nah, 100-an anak ini kemarin, ya, habis itu diseleksi. Iya, mencakup. Oh enggak, kemarin di Lombok Tengah dulu, yang karena kita difokuskan dulu di Lombok Tengah, habis kita fokus di Lombok Tengah, sehingga terkumpullah adik-adik ini. Nah, kita lihat bakat yang mereka punya dan keinginan dan keseriusan mereka yang kemarin saya amati, walaupun mereka kemarin waktu diadu di atas ring tidak tidak berprestasi, tapi kita lihat, oh ini ada skillnya untuk kita kembangkan, gitu. Gitu. Karena bakatnya itu nggak bisa langsung muncul sekali 2 kali pertandingan kan, karena kadang-kadang atlet kalau kalah sekali berarti udah ada jadi kalah sekali 2 kali itu udah langsung nyerah gitu kan. Benar sekali. Benar. Usia berapa anak-anak yang dikembangkan ini? Ada bermacam usia, Coach. Jadi ada yang mulai dari 10 tahun sampai yang terakhir kemarin itu ada 18. Data-datanya. Jadi bervariasi, Coach. Saya cukup kaget sih dengar ceritanya Anam tentang pengembangan atlet, terutama karena gimana ya, kadang-kadang orang untuk mengembangkan atlet itu kan mesti nunggu punya dana besar dulu baru atletnya dikembangkan itu biasanya. Yep. Tapi ya inilah keunggulan orang-orang daerah sih menurut saya, bahwa mereka fokus sama kemampuan mereka dulu. Kalau masalah nggak mikirin uang nanti gimana, aja makanya banyak atlet-atlet berprestasi itu justru datangnya bukan dari kota-kota besar gitu kan, dari daerah-daerah pedalaman dan segala macam gitu kan. Siap. Makanya ini sambilan saya juga sedang menulis buku tentang bagaimana menjadi atlet berprestasi. Jadi artian berprestasi itu banyak. Sedang bersampai bab 3 ya, Coach. Nanti kita jual untuk memasukkan. Anak bukan pelatih biasa sebenarnya kan. Makanya saya bilang, saya sama Anam ini bukan tentang personal training lagi. Saya mau dia itu pengen bahas tentang industrinya dan bagaimana sih orang ngembangin olahraga sama kebugarannya di daerah gitu. Dan benar saya milih orang yang saya ajak ngobrol kayak ternyata benar Anam. Siap. Terima kasih. Yang tadi yang masalah SMA olahraga itu nanti itu akan di bawah pemerintah, di bawah Kodim atau di bawah Pemda atau di bawah siapa nanti Itu di bawah naungan NTB Sport Center sebenarnya. Nanti orang-orangnya juga terdiri dari kita sendiri gitu. Nah, bentuknya sekarang kita sedang mencoba untuk garap kurikulumnya bagaimana, sistemnya bagaimana, seperti itu. Sehingga adik-adik itu yang mau masuk ke sana itu bisa tercover. Dan kalaupun kita bisa untuk merencanakan ke depan itu mereka sekolah gratis di sana. Gitu. Kita sedang mengembangkan, semoga ikhtiar kita itu tercapai, Coach. Jadi kalau Coach jadi pas ke Lombok, jadi sambilan liburan, sambilan harus ngisi ke sana, harus ngopi ke sana sama adik-adik itu. Gitu. Nah, sekali saya udah berapa kali bilang sama anak-anak, nanti kalau anak-anak saya ke Lombok, saya pengen ada apa, saya datang pasti gitu, bilang aja. Saya udah ngomong ke Anam gitu berapa kali, tapi mohon maaf sekali karena jadwal kita susah banget ketemu. Benar sekali, Coach. Obrolan kita hari ini benar-benar ini sih, benar-benar membuka mata saya bahwa orang-orang di daerah itu juga bekerja melakukan sesuatu untuk olahraga dan kebugaran sendiri gitu. Karena kiblat kita bukan kiblat sih, apa sih? Sorot lampu itu kan lebih banyak ke Jawa, Sumatera, dan kota-kota besarnya lah. Sedangkan di daerah itu ternyata ada titik-titik cahaya kecil yang orang kadang-kadang nggak sadari gitu. Salah satunya ya yang Anam tadi bilang, kayak gitu. Itu tadi untuk olahraga prestasi. Nah kalau saya balik lagi ke kayak Anam sekarang kan ya bahasanya personal trainer gitu kan lah ya. Itu kalau di Mataram cukup laku nggak paket personal trainer, karena kalau di beberapa daerah kan, di daerah ya bukan di ibu kota, personal trainer kan
futsal dengan pelatih aerobik dan pelatih ya sejenisnya lah. Sedangkan personal trainer itu kan luas kan. Masih benar sekali. Nah, itu di Mataram sendiri sudut pandang orang masih mikir nggak pekerjaan personal trainer itu adalah ya pelatih Zumba, pelatih senam dan segala macam. Gimana, Nam? Ya, awalnya apa yang Coach Adi pikirkan itu memang benar awalnya. Dan ketika kita masuk, kita menyadarkan bahwa ini loh seperti ini. Dan teman-teman juga sekarang akan mengikuti. Dari awalnya saya juga baru sendiri, sekarang sudah bisa berlima, berenam, gabung, sama kayak konsep di Go Walkout yang di Bali. Yaudah yuk, kita bukan menyaingi, tapi kita bersama untuk bersama-sama. Kita tidak ada saingan, tapi kita bersama yuk, apa yang perlu kita pelajari, ayo kita pelajari. Seperti itu. Terus sama juga yang dari instruktur kebugaran juga, yang baik dari Zumba, pelatih Zumba, ini kita kolaborasi kadang. Coach, aku endurance kok menurun, apa yang harus saya lakukan? Nah, sebagai kita seorang akademisi yang tugasnya membaca, dan membaca, nah itulah, oh ya, dari penelitian ini menyatakan bahwa Anda harus melakukan high intensity ataupun melakukan kalau mau latih endurance, lakukannya dengan bentuk pola-pola yang seperti ini. Hingga dia menyarankan, oh, Coach, aku kok latihan kok makin kurus ya? Oke, kita analisa lagi, kita bantu dia, kita tidak hanya berbicara tentang kata, tetapi kita berbicara dengan tulisan dan riset yang pernah dilakukan. Itu Coach. Benar, seperti saya baru kali ngomong. Saya silakan buka dulu. Selamat berbuka puasa ya namanya. Selamat berbuka puasa. Siap. Selamat berbuka puasa. Ini jam buka puasa saya sampai lupa. Jam abis ini mau sholat ya atau ada jam? Enggak jam berapa sholat? Oh ya. Masih ada banyak waktu. Mungkin 10 menit lagi lah ngobrolnya. Oh iya, siap. Nanti kita Siap. di kemudian hari. Kapan lagi kan bisa ngobrol sama panutan kan? Sama seperti tadi saya sering ngomong sama ke siapapun, pasti kita ngomong di dunia industri kebugaran kayak gini kita nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Kalau kita mau maju harus kolaborasi dan apapun latar keahlian kita, apakah itu Muay Thai, apakah itu Zumba dan segala macam, kita harus saling kolaborasi kalau mau berkembang dan maju gitu. Saya sih selalu berpesan kepada teman-teman yang lagi meniti karir sebagai personal trainer atau apapun itu, dunia kayak gini emang harus bareng-bareng. Benar. Kadang-kadang kalau kita nggak bisa, kita bisa kasih orang lain untuk handle klien kita. Jadi jangan takut kehilangan gitu kan? Benar sekali, benar. Jangan takut kehilangan pendapatan lah. Ngobrol sama Ana ini, mungkin nanti lain kali kita ngobrol rame-rame di Zoom sama teman-temannya. Oh iya, siap. Sama mungkin Coach Adi bisa, Coach Adit bisa kita undang. Coach mungkin habis ini saya mau kontak Adit untuk ngobrol lagi di minggu depan, mungkin saya cari jadwalnya lagi. Tapi terima kasih banget untuk Ana udah sharing tentang apa yang sedang dikerjakan di daerah, luar biasa banget. Semoga SMA olahraganya cepat terrealisasi. Amin. Terima kasih Coach. Atlet yang lagi dibina dari yang putus sekolah sekarang udah bisa jadi atlet, tetap bisa berkembang dengan baik dan berprestasi. Saya bangga banget dengernya. Mungkin itu aja sih, Nam. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Tetap jaga kesehatan buat teman-teman di Lombok dan selamat menjalankan ibadah puasa. Tinggal seminggu lagi ya? Ya, seminggu lagi. Benar sekali. Selamat menunaikan ibadah puasa yang lagi seminggu dan mudah-mudahan lanjut selalu sampai nanti Lebaran. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di suasana yang lebih leluasa lagi ya. Lebih enak. Siap, apalagi sambil ngopi di Bali Fitness Village. Oke, terima kasih banget Ana. Terima kasih juga udah yang bergabung hari ini. Kita ketemu lagi di live Instagram yang lainnya nanti. Terima kasih banget. Selamat sore dan selamat berbuka puasa untuk teman-teman yang berbuka puasa. Oke, makasih Nam. Siap. Sampai jumpa ya. Siap Kak.